Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, pengampu, dan penguji. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dainuri, guru PAI di SMK Salafiyah Kajen Margoyoso Pati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan PAI batch 2 tahun 2025 pada LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan nomor peserta PPG 33185700122. NIM saya 25406061032. Pada hari ini saya akan mempraktikkan proses mengajar dengan materi menghindari akhlak tercela, riya, dan sum'ah pada kelas 10 dengan model pembelajaran project based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Baik, untuk mengawali pembelajaran PAI pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Kepada saudari Dina, silakan untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumannu sama'u. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik anak-anak, sebelum kita mengecek kesiapan, kita tadarus dulu ya. Quran surah Luqman 31 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah fassid fi mashyika wa ghudud min sawtik inna ankaral aswati la sawtul hamir. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Bagaimana kesiapan belajar kali ini? Siap? Siap. Untuk tempat duduknya sudah rapi, sudah bersih? Tidak ada yang kotor lagi ya? Baik, saya akan absen dulu. Bella Aprilia Yusnia, Dela Melati Putri, Devi Artika Sari, Dian Aurelia Prinklo, Diva Septia Ramadhani. Hadir ya? Tidak ada yang absen, tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Baik anak-anak, pada minggu yang kemarin kita mempelajari Syu'abul Iman. Minggu yang sebelumnya ya, yang kemarin mempelajari tentang berfoya-foya. Nah, berfoya-foya. Untuk Syu'abul Iman, masih ingat apa itu Syu'abul Iman? Cabang-cabang iman. Iman itu apa sih kemarin? Iman adalah mempercayai dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Kemudian minggu kemarin kita mempelajari tentang berfoya-foya.
Berfoya-foya masih ingat? Apa berfoya-foya? Menghambur-hamburkan uang, boros ya. Ya, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Kenapa kita mempelajari riya dan sum'ah? Kita mempelajari boros supaya kita terhindar dari akhlak tercela. Apabila iman atau su'abul iman yang cabang-cabangnya ada 77 itu masuk di dalam hati kita, maka insya Allah kita akan terhindar dan dijauhkan dari perbuatan tercela. Semoga anak-anak sudah bisa melaksanakan ya. Iman di dalam hati sudah ditumbuhkan, amal perbuatan sudah ditumbuhkan. Saya yakin karena anak-anak sini kelas 10 ini untuk setiap harinya selalu rajin berjamaah sholat zuhur bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga itu tidak surut. Imannya akan semakin naik, dan kita apabila kita nanti meyakini dengan hati dengan tulus, insya Allah perbuatan tercela, termasuk perbuatan berfoya-foya, termasuk perbuatan riya dan sum'ah akan terhindar dari sifat kita. Amin. Allahumma amin. Sudah tahu apa yang dinamakan sum'ah? Nah, sum'ah. Jangan baca buku dulu, ayo. Jangan baca buku dulu. Apa itu sum'ah? Sum'ah. Riya dulu, riya. Apa riya? Tes apa? Jangan baca buku dulu. Tidak usah baca buku dulu. Apa yang kamu ketahui tentang riya? Jangan baca buku dulu. Pamer ya, pamer. Riya itu adalah pamer. Terus kalau sum'ah adalah memperdengarkan. Ya, sum'ah adalah pamer yang diperdengarkan. Nanti kita akan mempelajari. Untuk pembelajaran kita kali ini tidak hanya dengan memahami saja, tapi kita akan membuat project. Apa projectnya nanti? Kita akan membuat poster ya, nanti ada penilaian di penilaian awal. Ini apabila kalian bersedekah sudah tidak dipamer-pamerkan ya, nanti kita akan pelajari ya. Kelas ini akan kita bagi menjadi 4 kelompok ya, 4 kelompok. Akan ada materinya, ada sum'ah dan riya. Materinya riya dan sum'ah. Nanti masing dibagi menjadi 4 kelompok. Berarti berapa orang ini nanti? 1, 2, 3, 4 orang ya? 4 orang. Dibagi 4. 2 kelompok nanti mendapatkan materi sum'ah dan 2 kelompok mendapatkan materi riya. Silakan dibuat kelompoknya. Silakan. Baik. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang riya dan sum'ah. Terlihat enggak? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis manfaat menghindari penyakit hati dan riya. Membuat karya berupa poster dan mempublikasinya di media sosial. Nanti harapannya seperti itu. Ya, kalian setelah melihat materi, setelah melihat video nanti yang Bapak tampilkan, setelah mendapatkan penguatan tambahan, nanti ada tugas membuat project, yaitu membuat karya berupa poster dan mempublikasinya di media sosial. Sudah terbentuk semua ya kelompoknya ya? Siap melaksanakan pembelajaran? Sebelum kita melaksanakan pembelajaran untuk tes fokus kita ice breaking, enggak apa-apa ya, ice breaking. Konsentrasi. Dimulai. Tepuk 1 kali. Tepuk 1 jari. Tepuk 2 jari. Tepuk 3 kali. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Tampilkan video pembelajaran tentang sum'ah.
banyak yang respon lagi. Cepat tahu banyak yang terinspirasi. Ya sih, tapi bukannya ibadah itu antara kamu dengan Allah, bukan untuk pamerin orang lain. Santai aja bro, tujuan gue ngepost kan buat orang termotivasi. Itu kan juga hal yang baik. Sudah dapat dipahami tentang riya dan sum'ah dari video tadi? Ya, apa itu riya dan sum'ah? Riya adalah melakukan ibadah atau amalan dengan niat agar mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah menampakkan amal untuk dilihat manusia. Paham ya? Nah, misal kalian bersedekah, ingin dilihat oleh orang lain. Sum'ah, memberitahukan atau memperdengarkan amalan ibadah kepada orang lain agar mendapatkan sanjungan atau pujian. Intinya sama, tapi prosesnya pengen biar di dalil tentang bahaya riya. Nah, dalil tentang bahaya riya dibuka di buku paket juga ada. Surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina, ayo monggo dibaca bareng-bareng, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha Diulangi yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqakum bil manni ada la yaqdiru ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang-orang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu. Kalau kalian bersedekah, kalau diceritakan atau dipamerkan, itu ibaratnya seperti batu licin yang ada debunya kemudian tersiram oleh hujan. Maka debu itu tidak ada di atas batu, hilang, bersih. Jadi sia-sia kalian bersedekah, hanya mendapatkan bagian saja. Ya, terima kasih. Macam-macam riya dan perbandingannya: riya khalis, riya syirik, ibadah ikhlas dan ibadah riya. Melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian manusia, riya khalis. Riya syirik, ibadah karena Allah sekaligus ingin dipuji orang lain. Niat kalian bersedekah, niat kalian beribadah itu tidak semata-mata karena Allah, tapi karena ingin dipuji orang lain. Seakan-akan kalian itu menduakan Allah. Makanya itu dinamakan syirik, tapi syirik kecil. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan syirik kecil, ya, yang dinamakan riya dan sum'ah. Gitu ya. Paham semuanya ya? Masih semangat? Nah, sekarang karena tadi Bapak sudah membagi 4 kelompok dan 2 kelompok tadi mendapatkan materi sum'ah dan yang kedua mendapatkan materi riya. Ini kelompok riya ya. Kelompok riya. Silakan dipelajari, nanti dibuat posternya. Ini juga riya, nanti dibuat posternya. Dipelajari dulu, dibaca-baca dulu, nanti didiskusikan. Ya, dipelajari dulu, nanti didiskusikan.
Ya, silakan dipelajari dulu, nanti didiskusikan. Bagaimana? Ya? Ini enggak ke poster aja. Dibuat poster. Dibuat poster, nanti kita upload ke media sosial ya tentang materi sum'ah ya, sum'ah ya, yang sum'ahnya. Mau juga sum'ah ya, juga sum'ah. Ada kesulitan ya? Bisa ya? Bisa buat ya? Ngantuk mana? Ngantuk. Sudah hampir jadi. Sudah berapa persen? Sudah 50%. Langsung. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai pekerjaannya? Alhamdulillah, bisa dikumpulkan ya di nomor Bapak, bisa dilewat HP, nanti dipresentasikan di depan. Ya, materi tadi dari tugas dari pembuat poster yang dibuat dengan Canva tadi, menggunakan HP yang sudah dilaksanakan, nanti dipresentasikan di depan. Baik, semuanya semua kelompok nanti maju ke depan ya.
Semua kelompok maju ke depan. Dimulai dari kelompok pertama ya, kelompok sum'ah. Riya dulu, nanti riya, kemudian kelompok 1 riya, kelompok 2 sum'ah, kelompok 3, kelompok 4 ya. Saatnya jam keempat dimulai. It's time for the fourth hour to start. Nanti naik turunkan sini ya, sini ya. Ya, silakan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bentuk poster dan kelompok kami buat. Tanda jika kami ya. Inilah tanda-tanda jika seseorang tidak sadar bahwa dirinya melakukan riya. 1. Malas beramal saat sembunyi. Maju ke depan. Bisa ditutup dulu pintunya. Yuk, bisa dimulai. Hadap ke sini ya, hadap ke sini lah, agak serong sedikit. Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas poster kami Ya. tentang menghindari sifat sum'ah. 1. Meluruskan niat. Semua amal mohon pertolongan Allah. Iya. Manusia merupakan makhluk. Iya, silakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih anak-anak telah mempresentasikan tugas pembuatan poster ya. Pembuatan posternya sangat bagus dan menarik. Menggunakan media apa tadi? Media Canva ya, media Canva. Untuk kesulitannya apa sih membuat dengan menggunakan model Canva ini? Kesulitannya gunakan yang premium ya. Terus waktunya juga terbatas ya, waktunya juga terbatas. Baik. Nah, mengerjakan soal akhir ya untuk pemahaman kalian. Untuk pemahaman, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran sum'ah dan riya ini ya. Baik, dikerjakan.
Sudah selesai? Sudah selesai? Ya, silakan dikumpulkan ke depan. Ya. Ya, terima kasih. Yang sana sudah semuanya? Baik, terima kasih. Apa yang telah kalian pahami dari materi ini? Ya, coba Mbak siapa? Nadia, silakan. Coba Mbak Nadia. Nanti Bahwa ya dapat saya ambil bahwa sifat riya dan sum'ah ya harus dihindari. harus dihindari kelompok satu. Ya, silakan kelompok sini. Ya, yang mau. Silakan. Sum'ah menurut kalian seperti apa tadi? Ya, ya. Yang kenapa harus dihindari? Kenapa harus dihindari? Karena keduanya membuat amal tidak ikhlas dan tidak diterima oleh Allah. Karena membuat amal yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Untuk selanjutnya, nah, bagaimana menurut kalian? Apa yang bisa diambil dari pembelajaran kali ini ya, supaya kita terhindar dari sifat tercela, sum'ah dan riya. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Bagus sekali. Ya, kelompok sini. Bagaimana? Selalu kita harus menghindari sifat riya dan sum'ah karena perbuatan riya dan sum'ah dapat melukai hati. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk ya. Pelajaran kali ini tentang sum'ah dan riya harus kita hindari karena perbuatan ini dapat menghilangkan pahala yang telah kita peroleh. Seperti apa tadi perumpamaannya? Seperti batu berlumpur ya, atau batu berdebu yang tersiram oleh air hujan yang deras, maka akan hilang, maka akan bersih menjadi batu lumut kembali. Ngaten nggih, semoga kita nanti terhindar dari sifat tercela dan sum'ah. Ngaten nggih. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari bab selanjutnya tentang hasad. Hasad ini berarti yang pertama kemarin kita mempelajari tentang berfoya-foya, yang kedua tentang riya dan sum'ah, dan yang ketiga tentang hasad. Hasad itu apa sih? Hasad itu adalah iri dan dengki. Itu juga sangat berbahaya bagi kita semuanya. Baik, untuk tiba saatnya kita di penghujung, mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca surah Al-Asr ya, surah Al-Asr bersama-sama. Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Nah, manfaat yang didapat sangat banyak sekali ya, kerjasama yang bagus. Tadi membuat poster juga harus memerlukan kerjasama. Kalau tidak memerlukan kerjasama, hasilnya kurang maksimal. Ngaten ya? Tetap semangat. Kita akhiri dengan membaca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian pembelajaran PAI pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dari saya apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.